Setelah perpanjangan 2 hari, tim SAR menutup operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Operasi ditutup meski anak dari Fernando, pelatih sepak bola klub Valencia, belum ditemukan. Operasi pencarian seorang wisatawan asal Spanyol, korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur resmi ditutup. Operasi menyisakan satu korban yang merupakan anak laki-laki dari Fernando Martin Carreras, pelatih sepak bola wanita klub Valencia FC. Penutupan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan TNI Polri, Basarnas, Bupati Manggarai Barat, dan pihak keluarga korban di Pelabuhan Marina Labuan Bajo, NTT. Kepala Kantor SAR menyebut tak menutup kemungkinan operasi SAR kembali dibuka jika muncul tanda-tanda penemuan korban. Dapat kami sampaikan terkait pelaksanaan operasi SAR di hari ke-15, tepatnya tadi pukul 14.20, operasi SAR kita nyatakan ditutup, tetapi tetap kita melaksanakan namanya monitor. Kita melaksanakan monitor terhadap satu yang belum diketemukan. Dengan dibukanya pelayaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dengan dibukanya pelayaran diharapkan dengan pelayaran itu berjalan adanya tanda-tanda korban ataupun korban terlihat dan tim bisa melaksanakan proses evakuasi. Nah, itu yang dilaksanakan pada saat ini di hari ke-15 kita nyatakan operasi SAR kita tutup. Selama 15 hari pencarian, tim SAR berhasil temukan jasad 3 penumpang kapal motor Putri Sakinah, yakni Fernando, putrinya yang berusia 12 tahun, dan putranya yang berusia 10 tahun. Sementara upaya pencarian satu lagi putra dari Fernando terkendala cuaca buruk. Tim SAR bahkan sampai memperpanjang pencarian 2 hari untuk mencari korban. Polisi sendiri telah tetapkan 2 tersangka dalam kecelakaan ini, yakni nakoda kapal Putri Sakinah dan anak buah kapal bagian mesin. Keduanya dijerat pasal tentang kelalaian yang akibatkan orang lain meninggal dunia. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan bangunan lapak limbah dan rumah makan di Karawaci, Kota Tangerang. Banyaknya bahan mudah terbakar sempat menyulitkan pemadaman. Telah terjadi kebakaran pada malam hari ini sekitar jam 12 kurang lebih ya. Ini terjadi di Kebakaran menghanguskan bangunan lapak limbah dan rumah makan di Jalan Galeong, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan sulit dikendalikan. Petugas menunjukkan 15 unit mobil damkar ke lokasi dan berupaya melokalisir api. Keroncong sudah di TKP, namun terkendala dengan air. Tolong apabila ada sumber air digeser ke... Namun sulitnya sumber air dan besarnya kobaran api membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Ini lapak-lapak banyak jenis ya, ada kardus, ada kayu, macam-macam lapak ini di sini. Kita juga belum tahu penyebab terjadinya kebakaran ini karena dari kita juga masih belum bisa mengetahui si pemilik lapak-lapak tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. 8 rumah di permukiman padat di Tambora, Jakarta Barat terbakar. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. kebakaran di jembatan besi dulu bangkit. Ya, mohon teman-teman yang dekat sana family silakan datang bantu ya. Kebakaran di depan di jembatan besi. Api cepat membesar dan membakar 8 rumah di kawasan padat penduduk di Jembatan Besi, Jakarta Barat, Minggu dini hari.
Api merambat ke rumah lainnya membuat panik warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari lokasi kebakaran. Diduga api berasal dari konsleting listrik dari salah satu rumah warga. Titik awal kebakarannya itu terjadi di wilayah Rw 09 Kelurahan Batang Besi. Itu ada berapa rumah Pak yang diperkirakan? Yang saya pantau itu ada satu rumah, cuman itu terdiri dari 21 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Barat dikerahkan untuk memadamkan api. Dan api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasusnya kini ditangani Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Panik, bus jurusan Lampung Bekasi terbakar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Api diduga dari mesin belakang bus. Inilah video amatir. Sebuah bus terbakar di Jalan Raya Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kejadian bermula saat bus jurusan Lampung Bekasi melaju dari arah barat menuju timur. Sopir dan kernet bus baru mengetahui bus mengeluarkan api dan asap dari bagian mesin belakang karena diberitahu oleh pengendara lain. Diduga kebakaran terjadi akibat konslet pada bagian mesin bus tersebut. Api dengan cepat merambat ke seluruh badan bus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Karena bus yang berpenumpang 6 orang langsung menepi dan berhasil mengevakuasi penumpang. Mau damkar atau gimana Bang? Setelah itu ya nelpon damkar tadi, nelpon, cuman ya karena macet kita agak terlambat nyampainya. Kita udah pakai hidrannya pabrik, cuman agak sedikit kendala macet tadi nggak tahu kapan airnya nggak keluar. Saat ini bus dalam penyelidikan Lantas Polres Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Anggota polisi menabrak 2 pengendara sepeda motor di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku mengendarai mobil nekat melarikan diri nyaris diamuk massa. Satu unit mobil dikejar warga di Jalan M. Yamin, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, usai menabrak 2 kendaraan bermotor. Pelaku tabrak lari melaju kencang saat berusaha kabur dari kejaran warga. Terjebak kemacetan, akhirnya pelaku tabrak lari berhasil diberhentikan warga. Warga yang geram sempat emosi dan berusaha menghakimi pria di dalam mobil yang ternyata merupakan anggota polisi. Oknum polisi yang terlibat tabrak lari sudah dimintai keterangan. Ia nekat kabur karena panik usai menabrak pengendara dan dikejar oleh warga. Kami sangat berterima kasih dengan adanya berita tersebut di media. Dengan adanya itu sehingga kami pihak kepolisian perintah dari Bapak Kapolres untuk segera ditindaklanjuti. Jadi kami langsung ke TKP dan langsung membawa korban ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, oknum polisi yang terlibat tabrak lari mendatangi sejumlah korban dan telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Viral, sejoli yang sedang membeli barang di toko kelontong tiba-tiba dikeroyok gerombolan pemuda di Jember, Jawa Timur. Beruntung ada polisi yang datang hingga pengeroyokan dapat dilerai. Pasangan sejoli dikeroyok di dalam toko kelontong di Kelurahan Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Akibat pengeroyokan, 1 korban wanita terluka dilarikan ke puskesmas. Para pengeroyok dihalau aparat kepolisian yang sedang berpatroli. Usai pengeroyokan, para pelaku langsung kabur. Soalnya yang mau dikeroyok itu sebelumnya mau dibeli di sini. Terus dari selatan yang konvoi itu lewat langsung itu Dikeroyok ya? Iya, dikeroyok. Tapi ada yang luka Mas? Yang perempuan malah yang kena kan. Dipukul ya? Iya. Oh, laki-laki perempuan? Laki sama perempuan. Oh.
Penyebab pengeroyokan diduga dipicu dendam pribadi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wisatawan hilang terseret ombak tinggi saat berlibur di Pantai Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Proses pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan. Beginilah suasana pencarian wisatawan yang hilang saat berlibur di Pantai Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban diketahui seorang pelajar SMA yang sedang berlibur bersama teman kelasnya. Awal kejadian, korban hilang saat tengah berenang di pantai bersama salah satu temannya. Namun ombak tinggi tiba-tiba menyeret korban hingga akhirnya hilang. Sementara teman korban berhasil menyelamatkan diri dan langsung melaporkan kejadian tersebut. Korban tenggelam dan selanjutnya hilang. Kami terima laporan kurang lebih jam 12.30 dan langsung kami melakukan persiapan untuk melakukan pencarian. Pak, ada berapa korban, Pak? Tadi ada 2, cuma yang satu sudah terselamatkan, ditemukan dan terselamatkan. Sekarang ada di Puskesmas Lumpue. Yang satu sekarang ini masih hilang. Proses pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan di sekitar lokasi hilangnya korban. Namun proses pencarian terganggu akibat cuaca buruk dan ombak tinggi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.